Selamat pagi Bu Dita dan teman-teman. Kami di sini dari kelompok luka bakar akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Agustina Wahyu Laura, Anastasia Santika Dewi, Indah Setiawati, Maulana Adi Surya, dan saya sendiri, Rosinta. Untuk kelompok luka bakar, silakan langsung presentasi. Saya Indah Setiawati, NPM 2019-11022, akan menjelaskan pengertian luka bakar. Luka bakar adalah suatu bentuk kerusakan atau kehilangan jaringan yang disebabkan kontak dengan sumber panas, bahan kimia, listrik, dan radiasi. Yang kedua, saya Anastasia Santika Dewi akan menjelaskan klasifikasi luka bakar. Ada 3, yaitu yang pertama, luka bakar ringan atau minor, yang kedua, luka bakar sedang atau moderate burn, yang ketiga, luka bakar berat atau major burn. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanda dan gejala dari luka bakar. Yang pertama yaitu luka bakar derajat 1. Luka bakar derajat 1 itu setiap luka bakar yang di dalam proses penyembuhannya tidak meninggalkan jaringan parut atau tidak meninggalkan bekas luka di kulit, seperti itu. Lalu yang kedua, luka bakar derajat 2, yaitu dibagi menjadi 2, ada derajat 2 dangkal dan ada derajat 2 dalam. Yang pertama itu derajat luka 2 dangkal itu ada kerusakan yang mengenai bagian perifikal dari dermis, apendises kulit seperti folikel rambut, kelenjar keringat, kelenjar sebese masih utuh. Lalu yang untuk derajat 2 dalam yaitu ada kerusakan hampir seluruh bagian dermis. Apendises kulit sepertinya folikel rambut, kelenjar keringat, kelenjar sebase sebagian masih utuh. Penyembuhan terjadi lebih lama, tergantung apendises kulit yang bersisa. Biasanya penyembuhan terjadi dalam waktu lebih dari 1 bulan. Seperti itu. Lalu yang derajat 3, itu kerusakan meliputi seluruh ketebalan dermis dan lapisan yang lebih dalam, apendises kulit seperti folikel rambut, kelenjar keringat, kelenjar sebase, itu sudah rusak. Tidak ada pelepuhan, kulit berwarna abu-abu atau coklat, kering, letaknya lebih rendah dibandingkan kulit sekitar karena koagulasi protein pada lapisan epidermis dan dermis, tidak timbul rasa nyeri, penyembuhan lama karena tidak ada proses epitelisasi spontan. Terima kasih. Silahkan selanjutnya, teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu penyebab luka bakar. Penyebab luka bakar yaitu ada karena api, luka bakar karena air panas, karena bahan kimia, karena listrik, radiasi, dan suhu rendah. Selanjutnya cara menghitung cairan yaitu 1 luas bakar 96 kali berat badan atau kilogram menjadi ml NaCl per 24 jam. 2 luka bakar 99 kali BB kilogram menjadi ml plasma per 24 jam. 3 glukosa 5% per 24 jam.
Saya Maulana mau membacakan menghitung luas luka bakar, yaitu luas kepala dan leher 9%, lengan masing-masing 9% atau 18%, badan depan 18%, badan belakang 18% atau 36%, tungkai masing-masing 18% atau 36%, genel tali premium 1%. Terima kasih. Baik, saya Rosinta. Saya akan menjelaskan penyembuhan luka bakar, yaitu ada 3 fase. Yang pertama, fase inflamasi. Fase yang berentang dari terjadinya luka bakar sampai 3-4 hari pasca luka bakar. Dalam fase ini terjadi perubahan vaskuler dan proliferasi seluler. Daerah luka mengalami agregasi trombosit dan mengeluarkan serotonin, mulai timbul epitelisasi. Yang fase kedua yaitu ada proliferasi. Bisa juga disebut dengan fase fibrolasia, karena yang terjadi proses proliferasi fibroblast. Fase ini berlangsung sampai minggu ketiga. Pada fase proliferasi, luka dipenuhi sel radang, fibroplasia, dan kolagen membentuk jaringan berwarna kemerahan dengan permukaan membenjol halus yang disebut granulasi. Epitel tapi tempatnya diisi sel baru dari proses mitosis. Proses migrasi terjadi ke arah yang lebih rendah dan datar. Proses fibroplasia akan berhenti dan mulailah proses pematangan. Fase yang ketiga yaitu fase maturasi. Terjadi proses pematangan kolagen. Pada fase ini terjadi pula penurunan aktivitas seluler dan vaskuler. Berlangsung hingga 8 bulan sampai lebih dari 1 tahun. Dan berakhir jika sudah tidak ada tanda-tanda radang. Bentuk akhir dari fase ini berupa jaringan parut yang berwarna pucat, tipis, lemas, tanpa rasa nyeri atau gatal. Saya Indah Setiawati. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komplikasi luka bakar. Yang pertama, gagal jantung kongestif dan edema pulmonal. Yang kedua, sindrom kompartemen. Sindrom kompartemen merupakan proses terjadinya pemulihan integritas kapiler. Shock luka bakar akan menghilang dan cairan mengalir kembali ke kompartemen vaskuler. Volume darah dan meningkat karena edema akan bertambah berat apabila luka bakar yang melingkar. Tekanan terhadap pembuluh darah kecil dan saraf pada ekstremitas distal menyebabkan obstruksi aliran darah sehingga terjadi iskemia. Yang ketiga ada adult respiratory distress syndrome. Akibat kegagalan respirasi terjadi jika gangguan ventilasi dan pertukaran gas sudah mengancam jiwa pasien. Yang keempat ada ileus paralitik dan ulcus curling. Berkurangnya peristaltik usus dan bising usus merupakan tanda-tanda ileus paralitik akibat luka bakar. Distensi lambung dan nausea dapat mengakibatkan nausea. Pendarahan lambung yang terjadi sekunder akibat stres fisiologik yang masif atau hipersekresi asam lambung. Dapat ditandai oleh darah okulta dalam feses, regurgitasi, muntahan, atau vomitus yang berdarah. Ini merupakan tanda-tanda ulcus curling. Yang kelima, ada shock sirkulasi terjadi akibat kelebihan muatan cairan atau bahkan hipovolemik yang terjadi sekunder akibat resusitasi cairan yang adekuat. Lalu yang keenam ada gagal ginjal akut. Haluan urin yang tidak memadai dapat menunjukkan resusitasi cairan yang tidak adekuat, khususnya hemoglobin dan mioglobin terdetektis dalam urin. Terima kasih. Untuk Selanjutnya, selanjutnya diagnosa, silakan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan diagnosa keperawatan luka bakar. Yang pertama, pola napas tidak efektif berhubungan dengan depresi pusat pernapasan, deformitas dinding dada, kelemahan otot-otot pernapasan, sindrom hipoventilasi. Yang kedua, gangguan integritas kulit atau jaringan berhubungan dengan perubahan sirkulasi akibat luka bakar. Yang ketiga, resiko infeksi dibuktikan dengan peningkatan paparan organisme patogen lingkungan, ketidakadekuatan pertahanan tubuh primer akibat kerusakan integritas kulit. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok luka bakar. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi.